Saya akan ceritakan sebuah kisah yang agak sedikit horor. Dan ini nyata tanpa rekayasa yang saya lalui bersama dua orang teman saya sekitar tahun 2011 di kota saya Purbalingga, bahkan di tengah kota. Teman saya bernama Bagus, kemudian yang satunya bernama Thomas. Dan ini tidak ngarang, ini asli, benar-benar terjadi. Mari dengarkan kisahnya bersama-sama. Jadi kisahnya seperti ini, teman-teman. Jadi saya suatu malam, di malam minggu, bersama tetangga saya, Thomas namanya. Itu lagi jagongan ya di Taman Kota Purbalingga ya. Saya punya teman bernama Bagus. Dia punya usaha angkringan di emperan toko itu ya. Sewa kepada orang-orang Cina. Kalau udah malam gitu udah tutup sampai larut malam, bahkan kalau belum habis bisa sampai pagi gitu. Angkringan, jual berbagai macam angkringan, ada minuman juga, jaisu, kemudian ada nasi kucing, mendoan, gorengan, usus dan sebagainya. Tapi enak itu teman-teman. Jadi kemudian saya juga punya usaha ketika masih muda itu, dulu punya usaha spekulasi sewa kios di Purbalingga di area Gor Guntur Daryono. Saat itu saya usaha buku saat itu, sama ya sedikit pulsa gitu. Malam minggu itu memang agak sedikit gerimis teman-teman ya. Setelah saya menutup toko saya gitu ya, kemudian kita jagongan dengan teman saya ya di depan area Gor itu. Saya dan Thomas saya ajak Thomas, Mas, ayo kita main yuk ke tempat Bagus, Mas Bagus. Arep apa Mas? Ya ayolah kita ngopi-ngopi nang kono, kan ono jaisu, ada nasi kucing, gorengan, kan enak gitu kalau malam minggu gini, bisa menghangatkan badan lah. Oh ya siap Mas, oh ya. Kemudian dengan tanpa ragu kita berdua naik motor boncengan ke sana, menuju ke Taman Kota itu, tempat teman saya Bagus itu menjual punya usaha angkringan ya. Akhirnya kita naik ke sana. Dalam beberapa menit, karena jaraknya nggak jauh, kita sampai teman-teman di tempat usaha angkringan teman saya itu tadi. Malam minggu itu lumayan cukup ramai ya. Biasanya anak-anak muda tongkrongan, ada yang lesehan di situ ya, sekedar ngopi, pesen jaisu atau bakar-bakar mendoan atau usus ya banyak lah ya menu-menunya saat itu. Akhirnya kita ngobrol dengan teman saya pemilik dari angkringan ini, bertiga ya, ngobrol ngalor gitu sambil ngerokok. Saat itu sangat nikmat dan syahdu sekali. Akhirnya malam mulai sepi teman-teman, sudah tidak ada pengunjung, hanya bertiga, saya, teman saya Thomas dan Bagus. Itu sekitar 1:30 saya ingat itu. Karena letak posisi angkringan itu di emperan toko ya, di antara toko-toko Cina, di situ kan ada banyak gang juga yang masuk gitu, yang gelap penerangannya. Tiba-tiba saja Thomas ya ini ngomong gini, Mas, aku pengen pipis itu. Waduh, kalau pipis ke kios jauh ya. Nah akhirnya Thomas ini karena sudah kebelet ya, habis ngudut ngopi, mungkin jadi pengen buang air kecil gitu. Apa tak di pojokan situ ya, saya sama teman saya nggak itu ngalah ya, silahkan kamu terserah lah ya gitu, saya sama teman saya. Jadi akhirnya Thomas ini, teman saya ini, dia masuk ke sebuah gang di toko itu, agak gelap gitu ya. Kita cuek saja, saya lanjut ngobrol sama teman saya Bagus, ngobrol usaha saat itu ya teman saya. Tiba-tiba saja dalam beberapa menit Thomas ini lari, Mas tolong gitu. Kita kaget. Nah, Thomas itu dari gang itu lari gitu. Tenang. Ada apa mas gitu.
Thomas kemudian kita kasih minum air putih. Kemudian akhirnya dengan perlahan-lahan dia mau cerita. Ya Allah mas, aku di gang itu weruh tuyul mas gitu. Lihat anak kecil lagi duduk, kemudian ketika saya pipis dia lari, bener-bener jaraknya nggak jauh dari saya. Ah kamu bohong, masa jam 1:30 gini ada anak kecil? Beneran mas, sumpah demi Allah. Ya dalam bahasa orang sini lah ya, dalam bahasa Jawa biasa ngomong kayak gitu sama temennya. Sumpah saya nggak bohong demi Allah, untuk meyakinkan temennya gitu. Kamu beneran orang Lombok? Beneran, asli mas, aku weruh, aku lihat anak kecil itu ya, itu di pojokan itu dekatan saya. Ketika saya pipis sambil berdiri, mohon maaf saya berdiri gitu sama teman saya, itu orangnya lari. Lah kamu sembarangan sih buang air kecil. Ya mas aku mohon maaf, tapi aku bener-bener wedi, takut gitu dalam bahasa Jawa. Seketika saya dan teman saya Bagus itu merinding gitu, merinding, dan saat itu menjadi tegang suasananya. Jadi ketakutan yang dibawa Thomas teman saya ini menghinggapi saya dan teman saya Bagus Arifin. Seketika itu kami jadi merinding, kemudian kita membayangkan hal-hal yang aneh. Kemudian saya dan teman saya Bagus ngomong, ya bisa jadi itu benar mas, karena walaupun ini di kota kan orang juga bisa banyak yang mohon maaf ngingu-ngingu atau memelihara hal-hal yang bersifat goib seperti itu. Tuyul itu peliharaan untuk mempercepat jadi orang kaya gitu, apalagi ini di area kota ya. Nah, seketika itu saya dan teman saya Thomas itu masih ketakutan, agak trauma gitu. Nah, karena 1:30 jadi teman saya itu bergegas, ya udah kita tutup saja. Aku mau tutup juga lah ya. Bukannya takut tapi saya juga merinding juga gitu, kata teman-teman saya Bagus ini. Akhirnya kita ya setelah, karena memang sudah agak sepi, 1:30 mau jam 2 juga makanannya sudah mulai habis. Rencananya kita mau ngobrol lama, jadi kita tutup, Mas Bagus ini menutup angkringannya. Kita bantu gitu memasukkan barang-barangnya. Dan sejak saat itu saya ingat kisah ini benar-benar, Thomas ini bercerita nyata ya, nggak bohong dan ngasal. Saya percaya gitu. Begitulah kisah cerita mistisnya teman-teman. Jadi ternyata walaupun di hiruk-pikuk kota, hal-hal yang bersifat goib itu benar-benar ada, nyata, dan bukan omong kosong gitu. Jadi artinya Tuhan memang menciptakan manusia itu tidak hanya manusia, Tuhan menciptakan manusia dan jin untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kisahnya teman-teman. Kita akan lanjutkan kisah-kisah selanjutnya ya, yang nyata. Akan saya undang narasumber-narasumber yang mempunyai kisah-kisah mistis. Semoga bisa menghibur teman-teman semuanya.